Halo teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas tentang sistem pencernaan manusia dan hubungan makanan dengan kesehatan. Sekarang aku jadi pengen tahu kalau sistem pencernaan hewan itu kayak apa ya? Oh, kalau sistem pencernaan hewan bertulang belakang sih umumnya sama dengan manusia, yaitu kerongkongan, lambung, usus, hati, dan pankreas. Prosesnya juga sebagian besar sama. Nah, yang bikin beda itu adalah struktur organ pencernaan pada setiap jenis hewan. Loh, kok bisa beda-beda, Nek? Soalnya, jenis makanan yang dimakan berbeda-beda. Makanya, struktur gigi dan lambung hewan berbeda-beda. Ada loh beberapa jenis hewan yang memiliki tempat penyimpanan sementara sebelum makanan dicerna di dalam lambung. Tapi, pertama kita bahas hewan amfibi dulu ya. Amfibi adalah hewan bertulang belakang atau vertebrata yang hidup di dua alam, yaitu di air dan di daratan. Contohnya, katak. Susunan organ pencernaan katak terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Kloaka? Apa itu, Nek? Kloaka merupakan lubang tempat keluarnya sisa pencernaan dan urin. Terus, organ pencernaan katak menyesuaikan dengan jenis makanannya. Contohnya lidah katak. Lidah katak itu panjang, lengket, dan bercabang dua pada bagian ujungnya. Struktur lidah katak yang seperti itu berfungsi untuk menangkap mangsanya. Nah, gigi katak tidak digunakan untuk mengunyah, melainkan untuk mencengkeram mangsa. Katak memiliki kelenjar ludah yang menghasilkan ludah untuk membantu katak menelan makanannya. Terus, ada juga reptil. Reptil adalah kelompok hewan vertebrata berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Contohnya, buaya. Coba Lula, gimana bentuk mulut buaya? Bentuknya memanjang dan terbentuk dari dua rahang yang sangat kuat. Betul, dan berfungsi untuk menangkap dan mencengkeram mangsa. Dan giginya itu loh, Nek. Ih, serem. Iya, soalnya gigi buaya itu runcing dan tajam. Fungsinya untuk memegangi mangsa. Selain itu, ada ludah yang dihasilkan oleh kelenjar ludah yang berfungsi untuk membantu buaya menelan makanan. Ngeri aku bayanginnya. Ayo Nek, bahas hewan lain aja. Nah, kalau hewan selanjutnya ini cantik dan merdu, kayak kamu. Hehehe, Nenek bisa aja. Pasti burung ya? Iya, betul Lula. Burung atau unggas adalah kelompok hewan vertebrata yang memiliki bulu dan sayap. Saluran pencernaan burung terdiri dari paru, rongga mulut, kerongkongan, tembolok, lambung kelenjar, lambung pengunyah, usus, dan kloaka. Paru burung berbeda-beda bentuknya tergantung jenis makanannya. Burung pemakan daging menggunakan paruhnya untuk mengoyak mangsanya. Sedangkan burung pemakan biji menggunakan paruhnya untuk memecah biji. Hal ini dilakukan sebelum makanannya masuk ke rongga mulut. Tapi burung kan nggak punya gigi ya, Nek? Betul Lula, burung tidak memiliki gigi, sehingga makanan tidak dikunyah, melainkan langsung masuk ke dalam kerongkongan, lalu disimpan di dalam tembolok. Oh, tembolok itu apa, Nek? Tembolok merupakan tempat penyimpanan sementara. Makanan kemudian dicerna secara kimiawi di dalam lambung kelenjar. Kemudian, makanan dicerna secara mekanis di dalam lambung pengunyah. Usus bertugas menyerap sari-sari makanan. Sisa makanan kemudian dikeluarkan melalui kloaka. Wah, simpel banget ya proses pencernaan burung. Memang Lula, kalau yang lebih ribet dan agak unik adalah pencernaan hewan mamalia. Maksudnya hewan menyusui, Nek? Iya Lula, mamalia adalah kelompok vertebrata
yang dicirikan memiliki kelenjar susu, rambut, dan berdarah panas. Berdasarkan makanannya, mamalia dibedakan atas pemakan tumbuhan atau herbivora, hewan pemakan hewan lain atau karnivora, serta pemakan hewan dan tumbuhan atau omnivora. Organ pencernaan mamalia secara umum sama dengan manusia. Perbedaannya biasa terletak pada struktur gigi dan lambung. Misalkan mamalia pemakan tumbuhan seperti sapi. Gigi pada sapi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, gigi seri berfungsi untuk menjepit makanan. Yang kedua, gigi geraham berfungsi untuk mengunyah makanan. Kalau herbivora, pasti memiliki gigi geraham yang berkembang dengan baik. Yang terakhir, gigi taring. Tapi, gigi ini tidak berkembang dengan baik. Nah, kamu tahu gak Lula? Uniknya hewan ternak seperti sapi, kambing, atau domba. Apa ya, Nek? Lambung mereka terdiri dari 4 bagian. Seperti lambung sapi yang terdiri dari perut besar, perut jala, perut kitab, dan perut masam. Jenis hewan dengan pencernaan unik ini disebut hewan pemamah biak. Wah, memang unik ya. Terus proses pencernaan sapi gimana ya, Nek? Nenek jelasin ya. Pertama, makanan seperti rumput atau daun-daunan dikunyah di dalam rongga mulut dengan bantuan air ludah, lalu masuk ke kerongkongan. Makanan yang masih kasar itu kemudian masuk ke dalam perut besar dan dicerna secara kimiawi. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam perut jala, lalu dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan yang disebut bolus. Bolus yang disimpan dalam perut jala kemudian dikunyah lagi di rongga mulut pada saat sapi beristirahat. Makanan kemudian ditelan lagi dan masuk ke perut jala, lalu perut kitab. Makanan dicerna secara mekanis di dalam perut kitab, dan setelahnya dicerna secara kimiawi di dalam perut masam. Penyerapan sari-sari makanan terjadi di dalam usus. Dan terakhir, sisa makanan dikeluarkan melalui rektum lalu anus. Coba aku ulangi ya, Nek. Jadi, secara garis besar, sistem pencernaan pada sapi dimulai dari makanan yang masuk ke rongga mulut, kemudian ke kerongkongan, perut besar, perut jala, lalu kembali dicerna di rongga mulut, dan kembali langsung ke perut jala, berlanjut ke perut kitab, perut masam, usus, dan terakhir sisa makanan dikeluarkan lewat rektum lalu anus. Betul, Lula. Kalau mamalia pemakan daging memiliki ciri khusus, seperti gigi taring dan cakar yang tajam untuk membantu menangkap dan mengoyak mangsanya. Yeay! Sekarang aku jadi ngerti tentang sistem pencernaan hewan. Sampai jumpa di pembahasan menarik lainnya ya, teman-teman.